Welcome back to Life Story Podcast. Apa kabar kalian? Bersama saya Hani dan kalian generasi yang funky tapi holy. Karena kalian dan saya be funky, keep holy. Nah, kita akan terus membahas tentang anak muda dengan serba-serbinya. Kalau berbicara tentang anak muda itu pasti nggak ada habis-habisnya. Apalagi salah satu hal yang paling melekat di dalam hati anak muda yaitu keinginannya terhadap hal-hal yang di luar kebutuhan dia. Jadi, kalau keinginan itu tidak bisa dikontrol secara baik, maka akan mengakibatkan dia bisa melakukan hal-hal yang menyimpang di dalam kehidupannya. Malam ini, kita akan terus membahas tentang keinginan di bawah tema visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Oke, sudah pasti saya tidak sendiri dong. Sudah ada narasumber yang punya pengalaman-pengalaman menarik terhadap kisah-kisah hidup mereka yang menginspirasi dan juga yang sangat akan membagikan nilai-nilai luar biasa, pengalaman-pengalaman yang berharga ketika mereka ada dalam situasi-situasi seperti itu. Oke, bersama saya sudah ada Kakak Tria dan Kakak Bet. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih? Apa kabar? Luar biasa dong. Apa kabar? Oh, baik. Wow. Luar biasa lah. Tapi maaf. Itu wajah Kakak Bet dan Kakak Tria ini sepertinya tidak melakukan firman Tuhan ya? Enggak lah, kan kita foya-foya. Bukan. Oh, enggak, ya? Harus ditanya itu kenapa? Itu kenapa? Iya, itu kenapa? Iya. Iya, karena gini. Disuruh jadi garam, kalian kok jadi manis. Oh, nah, itu ya. Ini mah versi gue Oke. kali ya. Nah, gimana nih? Malam ini kan kita akan ngebahas sama-sama tentang anak muda dan keinginannya, ya kan? Visi foya, misi foya, visi misi ya foya-foya. Oke, saya dengar itu Kakak Tria dan Kakak Bet sendiri punya pengalaman-pengalaman menarik. Oke, kisah-kisah hidup. Kata siapa? Ya? Kata siapa? Ya kata saya dong. Saya kan baru ngomong. Saya dengar. Kata saya kan? Iya. Dari mana tahu ya? Dari siapa? Tanya lah. Nah, kita bisa mungkin malam ini bisa Kakak Tria dan Kakak Bet bisa berbagi cerita tentang kisah-kisah hidup mereka ketika mereka ada di tengah-tengah situasi yang rasanya itu seperti rich gitulah. Oke. Yang apalagi kalau lihat diskon ya kan? Ya pada umumnya wanita pada umumnya ya. Kalau dilihat diskon itu. Jangan ngomong gender dong Pak, jangan ngomong gender. Halo. Pada umumnya, ya kan? Enggak semua juga. Oke. Nah, mungkin bisa berbagi bagi sahabat-sahabat di rumah yang lagi mendengarkan dan juga mungkin mau mendengarkan langsung kisah-kisah hidup mereka tentang pengalaman-pengalaman lah. Ya, terserah siapa mau duluan, boleh langsung saja. Setelah. Oke, kita shoot ya. Shoot lagi. Ya, karena saya menghormati Kakak Bet terjadi. Nggak bisa. No, big no. Oke, kita harus shoot. Siapa duluan nih? Karena adik kita berdua, jadi kita perlu menentukan siapa yang duluan. Ya udahlah, adik yang duluan. Biasanya adik kan ngalah tuh. Ntar kalau misalnya ceritaku duluan ntar panjang. Sama aja, keles. Udahlah, selalah duluan lah. Oke. Jadi gini Han, Ya. aku itu dibesarkan dalam keluarga yang sebenarnya keras, tapi juga orang bilang apa namanya, diturutin gitu loh. Diturutin apa maunya. Gitu. Dari kecil, oke. Dari kecil. Jadi kalau minta sesuatu ya udah dikasih, tapi harus dibarengi dengan ada prestasi gitu. Oh, ada sebab maka ada akibat. Iya, Oke, ada sebab akibat gitu, oke. Kalau ada prestasimu bagus, berarti ada reward dong yang aku dapat. Yes. Nah, gitu. Dari reward itu akhirnya keterusan kan. Oh, jadi aku harus mencapai target prestasi menurut orang tua aku. Okay. Karena dulu aku kecil itu tinggalnya sama oma dan opa. Nah, kalau oma ya taulah kalau oma tuh didikannya kayak apa? Pasti lembut kan ya. Kalau opa itu keras, strict orangnya. Mantan veteran mungkin. Tapi sekalipun strict, minta apa aja dapat. Oh gitu. Ya.
Oke. Dari situ awal mula aku mulai tertarik dengan hal-hal yang oke, aku mau belanja ini nih, Iya, harus minta, terus dikasih dong. Kalau dapat ranking, dapat peringkat tertentu di sekolah, langsung dikasih. Nah, keterusan. Nah, dari keterusan itu ada satu waktu di mana aku minta tapi tidak dikasih lagi. Oke. Akhirnya mulai tuh kecenderungan yang ya out of the box. Out of the box. Ya, Seperti mulai apa itu? terlaksana. Out of the box. Out of the box itu tangan panjang istilahnya ya. Tangan panjang. Panjang tangan. Panjang Panjang tangan, tangan. ya. Panjang tangan. Panjang tangan. Panjang tangan. Jadi mulailah panjang tangan tuh. Mulai oh ya. Ini, Awalnya iya, mencoba dulu. Mencoba. Oke. Ini gimana sih? Awalnya kan pasti deg-degan ya. Kita kalau awal melakukan sesuatu yang bersifat di luar orang bilang ajaran yang baik, itu pasti kita deg-degan ya. Satu kali itu masih oke, deg-degan, takut ketahuan. 2 kali, kebiasaan yang berulang itu sesuatu yang kita lakukan berulang kali terus itu akan secara jadi terus-menerus. kebiasaan. Kebiasaan, oke. Nah, pertama kali itu tidak ketahuan, kedua kali tidak ketahuan, kesekian kali baru deh ketahuan. Oh, jadi seperti lagu ya. Oke, mulanya biasa saja. Iya. Akhirnya terbiasa. Akhirnya terbiasa nih. Oke. Jadi itu kisaran usia berapa itu Kakak Bet? Itu aku masih SD ya, itu Bandel ya, sekitar tahun 98, antara 98 99 ya. Dia aja bandel. Gimana Iya, gedenya ya? Enggak, gini loh, karena kalau kita membelanjakan sesuatu untuk kepentingan kita atau teman-teman Ya. sebaya nih Oke. ya. Nah, itu kan pasti ada kayak gue bisa Oh, dong. iya, gitu. iya. Gitu. Bangga. Bangga dong, bangga. Kalau teman senang ya kita juga Sekalipun ikutan cuma senang. ditraktirin Yap, makan Sekalipun apa ya gitu bakso ya. kek Oke, atau oke. cemilan kek, itu kan pasti ada rasa senang tersendiri juga buat Oke. kita. Bangga Iya, ya. bangga. Gitu. Oke. Kalau dari Kakak Triani Apa? cerita pengalaman ya kan? Silakan. Oke, kalau masa kecil sama sih sebenarnya bersama kayak Kak Beatrice, maksudnya kayak kita waktu masa kecil nggak tahu kenapa kayak bandel banget, maksudnya masih kecil aja udah kepikiran yang kayak begitu gitu loh. Waktu kecil tuh SD ya, kalau Kakak Beatrice tadi tinggal sama opa sama oma, kalau aku tuh tinggal sama orang tua, cuman ada bude di situ. Jadi kalau Kakak Beatrice tadi bilang tangan panjang dan segala macam ya hampir sama kisahnya seperti itu. Oke. Tapi kalau aku tuh dulu tuh bude itu suka nyimpen uang-uang baru buat dibawa ke tempat ibadah. Nah, tahu tempatnya, jadi makanya coba-coba lah, terus akhirnya ya udah ngambil sekali 2 kali gak ketahuan dan rasa kebiasa gitu. Tapi kalau misalnya untuk perjalanan hidup sendiri sih, apakah itu berlanjut terus sampai dewasa sih enggak, karena hidupku tuh naik dan turun kayak nano-nano. Nano itu asam manis, Bu. Iya. Kalau itu seperti gitu. Iya. Kayak Roller coaster. Ya, gitu. roller coaster Jadi, ya, bolak-balik. iya, jadi kayak ada nakalnya, ada badungnya, terus ada tobat, terus habis gitu nakal lagi, tobat lagi. Ya, Itu hidup namanya tuh nggak harus tobat-tobat, seimbang. Bu. Tapi kan harus Tomat, seimbang. namanya tobat kumat. Ya, tapi kan seimbang ya kan. Gitu. Oke. Ya. Berarti hampir mirip. Dari kecil teman-teman sudah mulai ketika mungkin ya seperti tadi dikatakan kan. Dari kecil itu sudah biasa dimanjain, sudah biasa ketika mau minta ini langsung dapat. Ya. Ya kan? Nah, apakah itu memang dia sampai ke situ ataukah dia terus berlanjut? Ataukah dia dia terus berlanjut ataukah cuman memang waktu sampai di masa kecil saja ataukah memang ada momen-momen di SMP, SMA, karena hidup ini kan terus berlanjut. Yap. Ya kan seperti kereta lah. Ya Masih kan? Dia berlanjut terus dong. berjalan gitu. Oke. To be continued. Jadi Oke. masih berlanjut. Masih berlanjut. Berlanjut tuh sampai aku kira-kira kuliah ya. Sampai masa kuliah. Nah, itu uang SPP-nya tuh dipakai. Wis. Gitu. SPP uang SPP Iya, dipakai. uang SPP-nya tuh dipakai. Dikasih sejumlah uang. Segini nih. Ini mau untuk bayar SPP kamu ya. Itu dipakai untuk apa? Ya traktir dong apalagi. Foya-foya lah.
Foya-foya. Ya, yes. Dulu Foya-foya, dia pakai untuk foya-foya. Oke. Jadi ceritanya dulu itu di sebelah kampus aku itu, sebelahnya itu ada kantin. Jadi ada jajaran kantin yang jual, dari sana itu ada bakso, ada sate, ada pokoknya ada beberapa macam makanan lah yang dijual di situ. Nah, di geng aku itu ada punya beberapa geng juga. orang, Oke. ya, of course. Di geng aku tuh punya beberapa orang dan kita gabungan dari beberapa program studi. Nah, uang itu dipakai untuk traktir mereka itu, gitu loh. Nah, karena keseringan seperti itu ya udah keenakan kan. Nah, pas alasannya ditanya tuh, Oke. kamu udah bayar SPP? Aku Ditanya jawab, oleh orang tua? Iya, orang tua. Oke. Terus aku jawab, udah dong. Udah. Itu. Tapi mama, aku butuh uang, masih butuh uang gitu. Untuk apa? Enggak, mau fotokopi. Kan masa kuliah kan terkenal dengan itu yang tebal-tebal itu kan, Ya, harus diktat, diktat ya, gitu kan, kita diktat, harus iya. fotokopi kan. Nominalnya segini gitu. Ah, kebanyakan. Ini nih uang segini nih, kamu mau fotokopi atau kamu ngapain nih? Itu sebenarnya itu mau lanjut bayar uang semester berikut itu. Iya, sebenarnya Itu uang bukan. itu mau dipakai buat nutupin tuh. Ya. Nutupin. Oke. Nutupin. Oke, ya. Oke. Kayaknya kakak Beatrix ini kali mau buka usaha fotokopi kali ya. Terus. Makanya mintanya banyak. Ya, buat nutupin. Oke. Jadi akhirnya ya udah, kan tidak dikasih lagi kan. Tapi ya. gimana caranya? Aku rayu. Akhirnya dapat. Ya, jujur juga akhirnya kan. Ya, Oh. maaf, aku pakai buat foya-foya, buat belanja-belanja. Dan akhirnya dasar pokoknya ada kata-kata yang nggak enak yang keluar gitu. Ya udah, terima aja, kan risiko gitu. Oke, jadi itu waktu pada masa kuliah. Masa ya? kuliah. Masa kuliah sempat pakai uang SPP, Uang SPP, uang semesternya. iya, uang untuk, semester untuk ya foya-foya itu dengan teman-teman. Nah Teman-teman. ini kadang-kadang persahabatan itu juga dalam kumpulan itu seperti sebuah buku yang saya baca itu, dia katakan bahwa gini loh, kita itu keinginan itu bukan ada dalam diri kita, tetapi kita melihat apa yang orang lain lakukan dan apa yang orang lain punya. Nah itulah yang membuat sehingga kita cenderung untuk ya udah deh, karena di sana misalnya kita berteman 3-4 orang, ya kan, di sana udah pernah traktir, Iya. yang satunya udah pernah traktir, yang satunya ya pasti kita juga nggak mau malu di sini. iya dong, Gengsi kan? Ya apapun kita harus lakuin, ya kan? Ya. Untuk apa? Untuk harus benar-benar kalau dia bisa ya saya juga bisa. Iya. Oke, nah, ini menarik ini. Oke, coba kalau dari Kakak Tria, apakah pernah mengalami hal yang sama waktu kuliah ataukah gimana tuh? Enggak. Karena kebetulan nggak kuliah. Jadi waktu dulu itu papa tuh kan kontraktor. Tahu sendiri lah, kontraktor tuh kalau sekali dapat proyek tuh lumayan lah, maksudnya. Jadi dimanjain juga iya. Jadi apalagi anak bungsu, anak cewek satu-satunya dalam rumah, jadi pasti dimanjain. Oke. Nah, sampai pada satu titik waktu SMP, SMA itu masih aman. Sampai SMA itu pernah. Jadi nggak tahu papa tuh kemana, jadi ada berpetualangan gitu kan. Dia mencari Bolang dong Dora, kalau gitu. ya dia mencari kitab suci yang hilang. Jadi Oke, tuh oke. kita tuh sama mama, jadi hidupnya cuma sama mama doang. Jadi pada saat kelas 2 SMA tuh aku pindah sekolah ke sekolah yang kalau orang bilang tuh sekolah buangan lah. Jadi anak-anaknya di situ anak-anak kumpulan, memang yang anak-anak nakal. Nah, di situ yang biayain aku sekolah tuh kakak. Jadi ya dia yang biayain aku sekolah sampai akhirnya aku lulus SMA. Nah, ketika lulus SMA itu dalam hati tuh bilang gini, oke, aku nggak mau kuliah, nggak mau pusing belajar, aku cuma mau kerja. Masih mau kerja. Oke. Oke. Dalam Karena waktu- udah rasain pegang duit ini nih. Iya. Oke. Ya, karena dulu tuh posisi enak, tiba-tiba langsung turun, terus kayak rasanya tuh ini kayaknya nggak bisa nih, kayak hidup tuh kayak ngerasa nggak tenang. Akhirnya karena mungkin sifat yang karakternya itu masih ke bawah kayak gitu, jadi makanya ketika masuk dalam kerja pun pikirannya cuman yang dicari adalah uang. Wah, Jadi yes. dapat kerjaan terus di satu kota, terus akhirnya
3 bulan kerja dikasih kepercayaan untuk pegang suatu store. Gila, dari lulus SMA terus tiba-tiba dapat suatu pegang store, itu rasanya kayak dapat durian runtuh. Ini kayaknya rezeki dari Tuhan. Ini waktu di mana? Di kota mana? Di salah satu kota, boleh disebutin gak sih? Enggak usah. Ya, salah satu kota, pokoknya nggak di kota ini lah. Tapi kota besar. Iya, kota Di besar. okay. Jadi dipegang suatu store, dan itu tuh jadi kita nge-handle sendiri. Awalnya tuh masih baik-baik aja, awalnya nge-handle, nge-manage dengan baik. Terus tiba-tiba muncullah keinginan itu, kayak gimana nih ya, kayaknya kalau misalnya cuman 100-200 it's okay lah. 100-200 lama-lama menjadi bukit, naiklah nominal itu sampai akhirnya yang nggak bisa kontrol dan nggak tahu gimana caranya nutupin. Datanglah Big Boss, ini kenapa nih bisa minus kayak gini dan segala macem, nggak ngerti kan. Jadi ibaratnya nggak mau ngomong, akhirnya semuanya dalam satu story itu kena. Dan karena mau dicari asal usulnya ini kenapa bisa terjadi begini, akhirnya diganti lah story itu. Nah pas diganti kayak nggak nyaman, maksudnya kayak ini nggak bisa nih kalau dalam kayak gini. Jadi pasti di dalam otak tuh udah mikir gimana jalan keluarnya untuk cari jalan pintas nih. Nggak bisa nih kalau kayak gini, ntar ketahuan gimana dan segala macam. Nah syukurlah Tuhan masih baik, jadi diizinkanlah saya. Tuhan tetap baik. Ya, diizinkanlah saya untuk cari tempat yang lain. Tapi ya tetap berlanjut seperti itu. Masih terus berlanjut? Ya, masih terus berlanjut. Tapi di tempat kerja yang kedua sih masih aman, karena tobat, maksudnya karena aku tuh dulu dari kecil tuh pernah diajarin gini, dalam hati kita tuh ada segitiga namanya. Jadi segitiga apa kan nih? Siku-siku? Segitiga bermuda. Segitiga sama sisi yang ujung-ujungnya tuh tajam. Jadi pas kecil tuh diajarin kalau misalnya kamu melakukan suatu kesalahan, pasti segitiga itu dia akan nusuk nih. Rasanya nggak enak ya, nggak nyaman. 1 kali 2 kali dia akan nusuk. Lama-lama kalau kita nggak peka, dia akan menjadi segitiga yang tumpul. Jadi ketika itu dia nggak akan ngerasa lagi. Dan itu benar-benar kejadian di dalam aku sendiri sih ngerasainnya kayak gitu. Karena pas kejadian yang tadi yang di satu kota itu yang pegang head store, itu lama-lama tuh berlanjut di kota, terus pindah kota akhirnya. Selalu seperti itu. Jadi ketika melakukan sebuah kesalahan selalu nggak nyaman, jadi cari jalan pintas, dan aku harus mengakhiri di kota itu. Jadi aku harus pindah kota untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Ya. Tapi masih dengan pola yang lama. Ya mungkin karena nggak pernah diajarin, nggak tahu. Misalnya kayak yang ngajarin hidup, yang jalanin hidup sendiri gitu. Nah di satu kota tuh masih aman juga, sampai akhirnya kerjalah di klub malam, dunia malam. Tapi nggak bagian yang nari-nari, tenang, ini bagian masih dalam batas yang wajar. Jadi kasir itu adalah orang bilang tuh tempat yang basah. Jadi tempat yang basah. Jadi kenapa disebut tempat basah? Karena mengalir terus air yang di situ, ya. Deras sekali. Iya, jadi pas di klub malam itu kalau untuk ngerokok, minum dan segala macam, memang dari dulu itu nggak pernah mau, karena aku udah nanamin dalam diriku sendiri adalah kalau misalnya ngerokok, terus habis gitu kayak terus batuk-batuk apa dan segala macam kan gak jadi keren gitu kan. Kalau minum terus tiba-tiba mabuk, terus habis gitu bangun ada di suatu tempat kan masih kayak tiba-tiba lo diapain gitu ya, ngeri ya say gitu. Jadi makanya itu pasti nggak akan terjadi gitu. Jadi makanya ya dosanya ya cuman kayak gitu-gitu aja. Jadi itu di ranah bahasa itu, jadi kita ada junioritas dan senioritas. Jadi gimana caranya kita mendapatkan tips sebanyak-banyaknya dari tamu. Caranya ya nggak tahu, entah itu share nomor handphone, dandan secantik mungkin, atau mungkin ya gombal-gombal dikit lah sama tamu. Ya pokoknya gimana caranya. Dan itu kalau misalnya kita masuk malam itu satu malam kita bisa pegang tuh kalau pulang tuh 1,5 juta ke atas tuh bisa. Itu kisaran tahun berapa sih? Semalam. Tahun baru lah, masih tahun 2014. Baru-baru ini aja. Baru-baru aja. Nah, jadi itu emang kayak gitu. Jadi ditanemin gimana caranya cari uang sebanyak mungkin. Dan itu kita kalau pulang sampai rumah tuh jam-jam 6 pagi. Masuk kembali tuh jam 7 malam. Dan itu dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, uang segitu yang kita hasilin itu bisa habis nggak tersisa. Emang uang panas sih, say. Uang panas. Jadi dapatnya misalnya nih
hari ini atau selama 12 jam Oke. dapatnya 1,5 juta. Yap. Besoknya langsung habis. Iya habis, jadi nggak ada tabungan sama sekali, nggak ada apa sama sekali. Karena besok juga masih ada juga. Besok juga Iya, pasti. Jadi iya. mungkin dalam pikiran Kakak Tria bahwa ya hari ini habisin deh. Iya, kesusahan Karena- sehari cukup lah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk Oke, sehari. semua punya kesusahannya sendiri. Jadi kita slow aja. Oh, slow. Oke. Padahal hidup itu nggak selalu go with the flow dong. Ya, Oke. ya kan nggak ngerti gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Sesuatu yang terus dibiasakan seperti yang tadi Kakak Bet katakan, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, ya. Versinya Kakak Tria, segitiga. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti sisinya itu, siku-sikunya itu kan pasti nusuk kan? Iya. Ya. Tapi saking terlalu diulang-ulang, Diulang-ulang. tumpul itu. Ya. Jadi nggak ngerasa Jadi lagi udah nggak kebal. ngerasa. Ya udahlah gitu. Oke, udah seperti siku meja ini kan? Oke. Nah, pernah sempat berpikir atau tidak bahwa yang teman-teman lakuin ini salah? Salah. Apa yang melatar belakangi sehingga teman-teman mau terus ada di dalam situasi itu, mau terus ada di dalam posisi yang sebenarnya buat kita sendiri itu tidak tenang. Buat kita sendiri tidak tenang. Ataukah memang melakukan hal itu rasanya nyaman? Kalau nyaman dan tidaknya sih lebih ke tidak nyaman ya. Lebih ke tidak nyaman karena gini loh. Itu kan sebenarnya salah ya, salah, sesuatu yang salah Oke. untuk dilakukan gitu. Tapi gini, kita lagi kata kasarnya nih ya, mohon maaf ya. Kata kasarnya kita lagi menyelamatkan muka kita nih, pantat kita nih. Oke. Kita tujuannya nih seakan-akan kayak kita dikomporin dalam pikiran kita bahwa oh, kamu ngelakuin ini berarti kamu lagi orang bilang kayak berbaik hati gitu, lagi dermawan untuk teman-teman kamu Ya, dong ya, ya. gitu. Kan kamu dipandang tuh, akhirnya kamu dipandang, oh dia ini beruang, dia ini oke banget, oke punya gitu. Jadi kalau mau apa-apa ya sama dia aja gitu. Kamu jalan sama dia, kamu enak, kamu nyaman gitu. Tapi lama-lama kan pressure-nya itu mulai terasa ya, Oke. pressure-nya itu. Ada pepatah mengatakan bahwa ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. ditendang, Nah, oke. jadi itu benar-benar aku sebenarnya benar-benar ngerasain itu juga ya. Jadi waktu kita lagi punya uang, kita lagi punya sesuatu yang berkelimpahan, itu banyak orang yang bakalan dekat dengan kita. Nanti pada saat kita sudah down, nah mulai tuh kita lihat deh real personnya mereka tuh yang kayak gimana sih gitu. Jadi yang kita sangka itu sahabat-sahabat yang menurut kita terbaik, nah mulai lama kelamaan saat kita udah nggak punya, mereka mulai hilang satu-satu. Kalau dari Kakak Tria sendiri nih, ngelakuin hal itu tertekan atau nyaman? Sebenarnya tertekan dan nyaman itu nggak bisa dirasakan. Karena gini, kenapa dasarku melakukan kayak gitu tuh gini. Jadi ketika aku melakukan kayak gitu tuh, sebenarnya motivasi dalam dirinya sendiri tuh pengennya tuh kayak gini. Pengennya tuh ngebahagiain orang di sekitar. Oke. Ya tadi Kakak Beatrice bilang, Oke. maksudnya kayak Ya, ada ya, uang, ya, kita benar. kadang-kadang di saya teman. Maksudnya tuh aku pengen orang-orang tuh ngelihatnya tuh kita tuh kayak baik, kayak murah hati, Iya. kayak gitu kan. Maksudnya kayak sering berbagi dan segala macam seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menghabiskan uang, menghabiskan foya-foya, maksudnya sampai melakukan hal-hal yang ibaratnya yang nggak seharusnya itu haknya kita dan kita harus mengambil itu, maksudnya untuk cara-cara yang tadi yang panjang tangan dan segala macam. Sebenarnya tuh kalau aku sendiri sih pribadi tuh pengennya tuh kayak aku pengen ngebuat ini tuh untuk kayak orang lain tuh seneng gitu, maksudnya kayak aku tuh pengen ngelihat orang lain itu bagus aja di mataku tuh gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang salah tuh, ini kayaknya nggak bisa nih, oh ini pasti bisa maksudnya kayak ini pasti ya, oh bisa diperbaikin penampilannya uang. Oh, Nah gitu, oke. ya anggota keluargaku sendiri juga kayak gitu, maksudnya kayak aku tuh pengen tuh mereka semua tuh dipandangnya tuh baik gitu. Terus ketika melakukan itu tuh ketika mereka merasa senang atau enggak, misalnya kayak kita memberi sesuatu sama orang, terus orang lain tuh kayak bilang terima kasih atau segala macam tuh kayak ada suatu perasaan yang Bangga. ya ada perasaan yang sebenarnya bukan bangga, cuman kayak rasa gimana ya, mungkin ya mirip-mirip bangga lah, tapi kayak
sesuatu yang bikin kita tuh kayak puas dalam diri, kayak yap aku sudah melakukan itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita nggak ada apa-apa, kayak kita nggak ada uang atau kita nggak ada materi yang dipegang tuh kayak ngerasanya tuh kayak panik, kayak gelisah, kayak takut, kayak ada aja pikiran-pikiran yang kayak bikin kita tuh kayak ini pasti bakalan terjadi kayak gini, ini pasti bakalan terjadi. Sebenarnya tuh nggak akan ada kejadian gitu, maksudnya kayak kita tuh sering mikir-mikir yang kayak Overthinking. ya overthinking gitu. Ketakutan berlebihan gitu. Iya. Oke. Karena cuma gara-gara uang gitu. Jadi kayak disetir sama keinginan dalam diri sendiri gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya dilihat juga sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu, tapi nggak tahu kenapa dulu itu bisa sampai sejauh itu dan gila itu, saya juga nggak ngerti. Nah, Saya itu juga kan bingung. itu kan seperti yang tadi saya katakan bahwa ada sebuah buku kutipan yang saya baca itu judulnya itu One Thing, ya kan. Dia punya penulis itu namanya Lugbert Guest. Nah, dia katakan seperti itu bahwa sebetulnya keinginan kita itu terbentuk karena apa yang kita lihat dan apa yang orang lain lakukan. Nah, jadi dengan sendirinya hal-hal itu terbentuk di dalam kita. Sekalipun kita dengan cara apapun seperti yang tadi Kakak Tria katakan bahwa yang penting orang lain ini terlihat bagus di depan saya dan saya butuh pujian. Ya. Saya butuh pujian. Saya butuh mereka Ya, pengakuan. Tuh, Kita tuh, butuh tuh. pengakuan Yap. dari orang. Sekalipun kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar sekalipun, yang penting keinginan itu harus tercapai. Orang lain nggak perlu tahu kita ngapain aja. Yes. Yang penting tahu baiknya aja. Tapi sebenarnya tanpa disadari, teman-teman lagi menggiring kehidupan teman-teman kepada satu lubang yang besar. Tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Dan ketika sudah jatuh di dalam lubang itu, seperti yang tadi Kakak Betty katakan, apakah ada orang-orang ini yang mau nolong? Itu. Di situ kita bisa lihat real person, Iya. ya kan? Siapa yang mau tolong kita di dalam lubang itu? Dan lubang itu kita sendiri yang gali, Iya. ya kan? Kita sendiri yang menggalinya, dan kita sendiri masuk ke dalam lubang itu sendiri. Kita sendiri masuk ke dalam lubang itu. Pernah nggak terbesit di dalam teman-teman punya pikiran bahwa apakah semakin berbuat hal itu, misalnya gini, seperti yang tadi Kakak Tria katakan bahwa semakin saya panjang tangan nih, semakin saya ngambil, atau mungkin ada yang lebih ekstrim dari itu? Pernah lah, ada lah. Pernah, Kamu ada. ada nggak? Pernah. Kalau aku Ada. ada ya waktu itu Ada. kita kilas balik lagi ya. Oke. Waktu itu kayaknya aku SD kelas 5 ya. Gila, masih SD semua ya ceritanya. SD kelas 5. Jadi Berarti waktu itu sekarang baik amat. kalau sekarang ya bersyukur, Oh, ya. bersyukur saja. Itu sudah ada jalan yang benar, Oke. kebenaran yang kita pegang ya. Kilas balik waktu SD kelas 5 itu, waktu itu kan aku aktif untuk ke ibadah ya. Aku aktif ke ibadah. Lalu karena pengen belanja ini, dulu kan itu ada permen yang itu tuh yang bentuk rokok. Permen bentuk rokok, terus yang bentuk kayak payung itu yang coklat, enak. terus yang ada di tempat yang kecil itu, terus pakai sendok kecil. Oke. Makan tuh, itu. Ya. Cemilan-cemilan itu kan hits pada zamannya ya. Nah, jadi waktu itu karena saking kepengen mau beli hanya untuk membeli cemilan itu, kan minta uang gak dikasih nih. Ya udah, mulailah beraksi lagi dong. Ambilin uangnya opa waktu itu, dompetnya taruh di kantong, masuk ke kamar pelan-pelan, terus diambilin tuh uang. Dan karena emang gak ada uang kisaran pecahan kecil di dalam dompet, dannya aku ambil 50.000. Itu sekitar tahun 98 ya. Besar lah. Besar Karena itu. nilai segitu tahun segitu masih besar. Diambillah itu 50.000 rupiah. Diambil, terus jalan, belanja. Terus ada kakak yang suka jalan dengan aku waktu kecil. Jadi dia bilang, kamu uangnya banyak sekali gitu, dapat dari mana? Gitu. Terus aku jawab, aku bilang, "Nggak, ini dikasih sama opa," gitu. Bohong nih, bohong gitu. Dikasih. Ya udah, jalan pulang. Sudah ketakutan, takut. Ini kan
nggak ngerti ini 50.000 nih kan, nggak ngerti ini besar atau kecil, nggak ngerti, pokoknya yang penting udah ada uang lah gitu. Tapi karena kayak ketakutan, akhirnya uang itu dijatuhin, sengaja dijatuhin. Kakak itu kan ngeliatin tuh, kenapa uangnya dijatuhin gitu. Iya. Gak apa-apa kak, jangan ambil, itu kan uang kamu. Ya udah, ambillah itu uang, pulang nyampe di rumah dimarahin habis-habisan, ketahuan ambil duit. Oke, gini, saya dengar itu kakak Beatrix ini kan pernah ada di menjadi salah satu presenter di salah satu stasiun radio. Sorry, maksudnya stasiun TV, stasiun radio, stasiun TV. Stasiun Ya kan? kereta api. Nah, yang namanya seorang public figure, itu dia akan terus. Yang pertama itu penampilan itu harus number one. Yes, penampilan itu nomor Penampilan satu. itu harus nomor satu. Nah, jadi apapun yang terjadi, mau ada uang atau tidak, ya tetap harus penampilannya harus nomor satu. Iya. Oke. Benar sekali, benar, exactly. Nah, dengan kondisi yang dari kecil mungkin udah pernah nipu, udah pernah nyuri, nyuri ya. Apakah itu dia terbawa terus sampai pada saat itu? Kalau pas kerja sih enggak ya. Enggak. Tapi jujur saja, waktu dapat terima gaji, itu gajinya tuh nggak bisa mencukupi selama sebulan itu. Oke. Jadi itu kalau misal dapat gaji sekitar, kita dulu tuh dapat gaji itu sekitar tanggal 3 ya, tanggal 3 di awal bulan. 3 awal bulan. Oke. Jadi tanggal 3 itu sudah seminggu ya, hanya seminggu gaji itu bertahan. Iya. Sisanya tuh, Bang lewat. Oke, bye, aku cuman sebentar aja ya. Transit Transit ceritanya ya, doang. transit. Berarti harus cari yang lain juga. Cari dong? yang lain, ya. Karena kehidupan ini masih berlanjut juga 1 bulan kemudian Ya. juga. Masih tersisa berapa minggu tuh? Iya. Jadi sisa 3 minggu itu ya putar otak, ini gimana caranya ya aku dapat uang lagi. Oke. Gitu kan, tapi karena waktu kerja di salah satu stasiun TV itu kan, karena memang diharuskan, oh ya kamu penampilannya harus dijaga, kita benar-benar digembleng bahwa kamu kalau keluar rumah itu jangan sampai kamu kelihatan kering gitu loh. Oke. Public figure iya, kan. public figure. Jadi ya. apa yang kamu tampilkan itu bakalan jadi kayak memoris buat orang-orang tertentu bahwa oh ya si cewek ini dia pernah jadi dia presenter loh gitu. Lalu kalau kamu datang dengan tampilan urak-urakan, terus mukanya kering, nggak mandi, gembel Aduh. gitu, ya udah pasti bakalan diomongin tuh. Iya. Ratingnya jatuh. Ya. Ratingnya jatuh itu pasti. Kita kan pernah lihat kakak itu, Ya, itu kan benar. dia Ya, compang-camping loh tampilannya. Oke. Kalau Kakak Triani, boleh jujur aja ya. Ya bisa dua-dua lah. Pernah sebulan itu habisin berapa duit? Kalau aku nominalnya nggak dihitung ya, nggak pernah ngitung. Kalau aku Yang paling sudahlah, jangan muluk-muluk lah. Ya mungkin bisa dikasih, karena kan kita berbicara kan tentang foya-foya nih. Oke, foya-foya. Nah, kalau berbicara foya-foya, berapa duit yang pernah teman-teman habiskan dalam jangka waktu yang pendek, bukan yang panjang. Dalam jangka waktu yang pendek, mungkin sekitar ya 2-3 minggu lah, kira-kira berapa yang dihabisin. Kalau aku nggak pernah ngitung ya, kayak mau ngabisin berapa rupiah nominalnya tuh nggak pernah ngitung. Jadi ya kayak aku ya udah ada, nggak ya enggak gitu. Kalau Katria? Sebenarnya sih kalau misalnya mau dibilang berapa uang yang dihabiskan dalam waktu 2 minggu atau sebulan nggak bisa dihitung karena Tidak ada kalkulasinya gitu. iya, kadang ada kalkulasinya dan lagian kan yang tadi tuh kan ada jangka waktunya, jadi kayak ada jedahnya lah dari kejadian-kejadian itu tuh ada jedahnya. Jadi ada abis yang tadi yang tobat kumat dan segala macam itu ada jedahnya. Tapi kalau misalnya mau dihitung-hitung selama ini dari kasus-kasus seperti itu berapa uang yang sudah dihamburkan dan difoya-foyakan dari hasil halal dan tidak halal itu bisa sekitar 600 juta, bisa 500 sampai 600.
Bisa beli mobil ya, What the Say? heck? Oh iya dong. Bisa beli Kamu rumah udah ya. bisa beli rumah, beli mobil. Sekarang 600 Ada sampai mobil-mobilan 700 ada. juta guys. Bom-bom Nanti kita bukan bagi ada. sama kru-kru yang ada di Bisa, belakang. bisa, Nanti kita bisa. bagi. Ada Oke, uang honor-honor mereka pasti dapat tuh. ada uang monopoli ada uang mainan ada. 600 sampai 700 juta. Iya, dari halal dan tidak halal. Wow. Dari halal dan tidak halal. Bisa sampai jadi itu mau ngelakuin hal yang benar, hal yang salah, semuanya udah jadi satu tuh totalannya. Iya. Iya. Wow. Karena benar dan tidak benar waktu itu dia bercampur dan berdempetan hitam dan putih. Bersaing ya. Kayaknya Bersaing. dia- Dia bersaing. Wow, wow. Oke. Teman-teman pernah ada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kalian atau tidak? Pernah dong. Adalah. Pernah. Waktu itu aku mulai dari siapa nih? Silakan, slow. Ketika melakukan hal-hal yang memang yang ya foya-foya. Kalau dihitung-hitung ya seperti tadi yang Kak Katria katakan bahwa ya mungkin kita udah bisa buat rumah nih, bangun rumah. Sudah bisa beli rumah. Tapi dia betul seperti air dia ngalir gitu loh. Ya, kayak uang panas jadi Apakah dia itu panas aja. ada di dalam titik terendah, teman-teman? Pernah ada dalam titik terendah? Pernah dong. Ini menarik. Silakan. Siapa yang duluan? Kamu duluan deh. Enggak lah. Jadi aku pernah ada di salah satu kota di Indonesia tentunya ya. Kota besar. Saya kira di Turki. No. Jadi ya waktu itu untuk transport aja itu karena dari kosan aku ke tempat kerja itu jauh, jaraknya jauh. Jadi ongkos transport dipisah. Oke. Terus belum lagi untuk makan dipisah, belum bayar kos. Dengan gaji yang tidak seberapa, aku harus memanage uang itu hingga cukup. Oke. Di situ aku benar-benar dipres habis-habisan. Wow. Dari situ mulai tumbuh kayak orang bilang kayak akhirnya sadar tuh. Dari titik terendah itu aku mulai sadar bahwa aku harus ngerti nih mana yang priority, mana yang bukan priority. Gitu. Jadi akhirnya kebutuhan yang kayak mau lihat itu memang kayak orang bilang masih pengen foya-foya, tapi keinginan itu diredam gitu, ditekan sedemikian rupa hingga akhirnya ya udah kamu tinggal aja dalam hati gitu. Jadi nggak boleh lagi untuk yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya pas sudah tahu prioritinya mana, dari yang tadi aku bilang tuh teman-teman aku yang tadinya pada saat aku berkelimpahan mereka ada, pada saat aku di titik terendah, titik kritis dalam hidup aku itu, nah satu-satu mulai hilang. Mereka mulai hilang. Ya, satu mereka persatu. mulai hilang. Nah, the sad story is when saat aku mulai kayak waktu itu ada teman dekat aku yang aku coba kontak lagi. Dia di sini ya, di kota ini. Waktu itu aku coba kontak lagi dan jawabannya dia tuh sadis banget men. Sadis banget waktu itu. Jadi aku masih ingat ya. Cuman ya karena kita sudah mengetahui kebenaran, ya akhirnya ya kebenaran itu kan yang membentuk kita ya. Iya. Akhirnya ya udahlah benar. gitu. Kamu gini loh, kita semua pernah lakukan kesalahan dan pada akhirnya entah dengan Tuhan punya cara bagaimana. Akhirnya kita kembali lagi nih gitu. Oh, ya udah. Kalau kamu bodoh, ya bodoh aja di masa lalu. Jangan bodoh lagi di masa kini. Oke, berarti gitu. tidak semua hal yang penting itu menjadi hal yang esensi. Iya. Tetapi hal yang esensi itu sudah pasti penting. Iya. Wow. Oke. Kalau kata nih, titik terendah. Titik terendah. Ya, honestly kalau misalnya boleh jujur sih ya, maksudnya ini bukanlah cerita ternyaman yang untuk aku share sebenarnya. Cuman mau sampai kapan gitu loh, misalnya kayak kita tuh berlindung atau bersembunyi seolah-olah semuanya baik-baik aja. Karena suatu saat itu nggak perlu kita terlihat kuat atau terlihat baik-baik saja. Suatu saat kita ya nggak apa-apa, it's okay untuk menunjukkan sisi kelemahannya kita tuh sebenarnya nggak masalah. Cuman dari dulu tuh aku nggak pernah nunjukin kalau misalnya aku tuh lemah di hadapan orang-orang. Jadi yang orang-orang tahu adalah aku bahagia, ketawa-ketawa, senang-senang, kayak nggak ada masalah, hahihi aja pokoknya gitu. Jadi ketika untuk masalah, sebenarnya untuk
topik ini, masalah ini sebenarnya ini bukan cerita ternyaman atau sisi ternyaman untuk yang diceritakan. Kalau untuk sisi terburuk, sisi terendah dalam hidup sebenarnya sih baru-baru ini aja. Jadi sekitar tahun 2020, baru tahun kemarin. Kemarin ya? Ya, jadi tahun kemarin. Ketika dari dulu tuh terbiasa untuk hidup yang cari uang itu gampang, mau dari halal atau nggak halal itu gampang, ada aja jalannya. Nggak tahu itu dari Tuhan, dari setan, pokoknya tetap itu jalannya itu tersedia aja. Dan ketika ada satu sisi di mana yang semuanya itu harus berakhir dan yang kayak harus pindah, pokoknya ada saat ternyaman yang bikin nggak bisa lagi untuk mendapatkan sumber uang itu. Nah, jadi mutar otak nih, ini gimana ya caranya dapat uang lagi dan segala macam. Tetap muncul kepanikan, gelisah, takut, ada muncul. Nah, karena basicnya adalah masih tetap fokusnya adalah untuk mencari uang, jadi ketika pada saat keadaan itu tuh cari jalan pintas, cari jalan tikus. Dan jalan ninjaku adalah pinjol ya, itu adalah pinjaman online. Pinjol itu pasti buat bentol-bentol. Enggak lah, ini pinjaman online. Pinjaman online. Ya, pasti semua teman-teman pernah dengar lah namanya pinjaman Ya, online tahu, ya. ya, Untungnya yang aku ambil ini adalah pinjaman ilegal yang tidak yang nggak ada BI checkingnya. Jadi Emangnya ada ilegal yang menguntungkan? sebenarnya sih yang menguntungkannya itu adalah nama kita nggak blacklist di bank, Oke. BI checking ya kan. Nah, jadi pas yang aku ambil itu kebanyakan adalah pinjol. Jadi gali lubang, tutup lubang, karena pinjol yang ilegal itu adalah jatuh temponya itu cuma 7 hari dan dia punya bunganya itu bisa sampai 25%, 25% paling rendah loh. Enggak, itu kalau yang legal kayaknya. Oh, yang tapi legal. kalau misalnya yang Ilegal. ilegal ini dia bisa sampai sekitar 50% dari yang pinjaman kita. Wow. Nah, jadi ketika dalam jangka waktu 7 hari, gila siapa yang mau kasih dapat uang dalam 7 hari? Emang kita izin. Ya kan? Nah, jadi habis itu tuh dalam 7 hari nggak bisa minjem lagi yang lain karena Jadi nggak ada sistem BI. gali lubang tutup lubang. Ya, kadang nggak ada BI checking, jadi mereka kasih pinjam aja, lolos aja, kecuali untuk yang BI checking ya mungkin ada mereka ada cek di bank pada segala macam, kita punya riwayat pinjaman dan segala macam. Nah, itu sampai akhirnya itu bisa menyentuh hampir sekitar 80 hampir 90 juta, padahal yang dipinjam tuh cuman nggak sampai segitu, yang dipinjam tuh cuma 5 juta tapi bisa bunganya Dia tuh membengkak. Iya, membengkak dan Bunganya gali membengkak. lubang tutup lubang. Jadi dari beberapa aplikasi itu banyak sampai nggak cuma cukup satu aplikasi aja. Waktu itu tuh yang kejadian di aku sendiri tuh bisa sampai 30 aplikasian lebih. Wow. Dan itu tuh bener-bener yang saat keadaan itu tidur nggak bisa, makan nggak bisa, dan karena pada saat itu posisi sudah menikah, jadi mau ngomong sama Suami. pasangan juga tuh jadi Suami, kayak takut gitu, maksudnya kayak aduh nanti kalau misalnya dia tahu gimana, ngomong sama keluarga pun juga nggak bisa. Jadi kalau untuk masalah temen sih jujurnya memang nggak suka yang kayak ngegeng gitu sih, sebenarnya nggak suka. Jadi maksudnya kayak ya udah sendiri aja gitu. Jadi nggak masalah dari temen yang ditinggal temen tuh it's okay lah, maksudnya nggak masalah dari situ. Nah, tapi pada saat itu tuh kejadian itu tuh yang dipikiran cuman satu, bunuh diri. Entah itu dari minum salah satu merek cairan pembersih atau cairan yang ini nih yang menyemprot nyamuk tuh kayak gitu. Kan maksudnya kan mati tinggal mati ya, maksudnya kan nggak ada kayak yang masuk rumah sakit dulu. Pokoknya jangan saya masuk rumah sakit dah. Kalau masih masuk rumah sakit Berarti terus kamu gitu. ketolong. Ketolong kan, jadi kan Ketolong, mau ya, nanti ya. masih ada masalah lagi gitu. Maksudnya ini mau mengakhiri masalah nih ceritanya. Jadi aku tuh tipe yang orang kalau misalnya ada suatu kejadian itu pasti otak tuh langsung berpikir, oh ini jalan A nggak bisa, oke jalan B, jalan C sampai jalan Z. Pada saat kejadian itu tuh jalan A sampai Z semuanya udah ketutup, nggak tahu gimana, mungkin juga teguran atau mungkin Tuhan pengen bilang stop lah sampai di sini, mau sampai berapa lama gitu. Nah, sampai akhirnya nggak ketemu sih, memangnya ada beberapa orang yang memang ya aku sendiri percaya untuk mereka sebagai orang yang membimbing lah. Mau nggak mau harus pasti cerita ke mereka. Dan konsekuensinya udah tahu sendiri, pasti dimarahin, pasti ya terburu dari itu, pasti tahu lah, maksudnya kenal juga sama orang-orang ini, jadi udah tahu lah sifat-sifatnya mereka. Kalau pengen kita maksudnya kayak ada yang terjadi sama kayak gini, kenapa kok bisa sampai kayak gini, pasti kecewa dari mereka tuh ke kita ada.
Padahal mungkin prediksi mereka, mungkin ekspektasi mereka ke diri kita tuh lebih tinggi daripada itu. Sampailah pada saat mereka ketika cerita, gila bener-bener yang dimarahin abis-abisan. Misalnya marahinnya tuh nggak seberapa, tapi perasaan kekecewaannya mereka tuh bener-bener nyampe sampai di dalam hati, yang saya bilang, gila, selama ini gue ngapain aja, selama ini apa maksudnya apa yang aku lakuin tuh kok sampai segini jauhnya, sampai segini dalamnya tuh kok bisa gitu, kayak heran aja gitu sama diri sendiri, kenapa kok bisa sampai segini bodohnya, segini dalamnya, sampai jatuh kayak gitu. Kalau untuk masalah agama, untuk masalah pribadi sendiri, untuk kayak nilai-nilai keagamaan yang tanamin udah gitu loh. Dari kecil emang nilai-nilai keagamaan itu udah tanamin, tapi kenapa kok itu nggak ada yang nyantol satu sedikit pun dan muncul ketika mau melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ya nggak tahu kenapa, maksudnya kadang juga banyak ya, misalnya kayak anak-anak muda, mungkin juga ini adalah keinginan yang sering dikasih makan terus-terus, yang sering dipenuhi terus-terus, makanya dia lama-lama akan menjadi keinginan yang makan diri kita sendiri gitu. Karena sering dipuasin keinginan itu, jadi dia akan makan diri kita sendiri. Nah, banyak juga kan anak-anak muda sekarang yang kalau misalnya mereka mungkin lihat temennya punya handphone iPhone, maksudnya sorry menyebutkan nama suatu merek, tapi merek itu menjadi suatu gengsi tersendiri di kalangan anak muda. Mau dari bahkan sampai bisa melegalkan untuk sampai ke prostitusi online dan banyak hal. Dari anak kecil sampai orang dewasa, merek itu tuh memiliki gengsi tersendiri gitu. Untuk di kalangan style atau misalnya gaya hidup itu memiliki gengsi tersendiri. Nah, sampai atau mungkin juga anak-anak yang mungkin butuh uang dan segala macam, minta orang tua, mungkin gak ngeliat kondisi orang tua yang kayak gimana ya, jadi mungkin mereka mengambil jalan-jalan ninja seperti itu, nggak dapat dari orang tua. Mungkin juga mereka yang tadi bilang, mereka bisa prostitusi online, jual diri dan segala macam, pacaran sama om kayak pacaran sama orang yang lebih tua, ya untuk apa? Untuk mendapatkan suatu keinginan itu terpenuhi. Jadi sebenarnya kenapa kalau misalnya ditanyain pada saat itu kenapa keinginan terjadi, ya itu ya karena yang tadi di buku itu kan dibilang keinginan timbul karena dari keinginan mata, maksudnya apa yang kita lihat, apa yang kita lihat tuh kadang mempengaruhi. Dari orang punya, dia punya baju itu, kenapa aku nggak punya, memaksakan sendiri. Nggak usah bilang anak muda lah, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga pun pasti akan punya kecenderungan untuk memenuhi style. Makanya kenapa pengen mempercantik diri, pengen kalah dari orang lain. Orang tuh pengen tuh dia lihat dia sempurna dan segala macam. Ya itu maksudnya kita sekarang sadar, maksudnya ya belajar dari pengalaman. Kalau untuk dibilang apakah aku udah berubah atau belum, maksudnya ya masih belajar. Maksudnya nggak seinstan itu, karena proses yang itu jangka waktu yang lama. Jadi selalu pengennya tuh puaskan keinginan. Jadi ketika apa itu kebutuhan, apa itu kemampuan, yang nggak akan pernah kita ngelihat dari situ. Kan kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, apakah kita mampu atau enggak, kan kita nggak tahu. Yang kita tahu cuman aku pengen, gimana caranya aku mendapatkan itu. Iya kan, pasti kita ngerasanya kayak gitu. Iya, betul. Jadi itu kecenderungan yang terjadi karena keinginan yang sudah melampaui batas kebutuhan. Iya. Jadi akhirnya sampai kita kayak nggak sadar, sampai jadi keinginan itu yang nyetir diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri lagi. Jadi keinginan itu yang ngontrol diri kita sendiri lagi. Sesuatu yang dijalani memang kalau bukan dasar dari apa yang kita mau, memang apalagi seperti yang tadi Kak Katria sudah katakan, bahwa sudah dikontrol oleh sesuatu yang di luar kita. Waduh, itu tinggal tunggu waktu tuh. Berarti dengan kejadian itu ada efek, ya kan? Ya kan? Sanksi-sanksi sosial mungkin, ya kan? Jadi ya istilah orang itu ya, kita jalan itu dengan muka yang sangat tebal. Udah ya pokoknya mau jadi stigma apa di luar ya udah dah. Ya itu konsekuensi yang harus kita terima gitu. Karena keinginan yang terlalu melampaui batas pasti akan menimbulkan dosa. Dosa pasti akan menimbulkan maut. Yang tadi dibilang sampai keinginan bunuh diri, yaitu karena kalau misalnya orang nggak kuat, pasti mereka akan bakalan bunuh diri. Untungnya adalah
di belakangku itu ada orang-orang yang masih seenggaknya mensupport. Dimarahin, ditegur, itu mereka berarti tandanya mereka sayang. Maksudnya mungkin untuk sebagian orang malu untuk berjalan atau untuk menceritakan, apalagi setelah pinjol itu. Dari pinjol itu sanksinya adalah menyebarkan data-data pribadi kita ke semua kontak. Betul. Nah, jadi ada beberapa kontak yang di SMS, di telepon gitu kan, kayak dibilangin kita mengambil pinjaman atas nama kita dan segala macam. Ada juga foto yang kita disebar pada saat pengajuan. Ya itu sanksi yang harus kita terima, maksudnya. Itu adalah akibat dari semua yang sudah kita lakukan. Untungnya aja akibatnya cuma segitu. Coba kalau misalnya lebih parah, mungkin lebih parah dari itu ya ada gitu, tapi maksudnya ya teguran dari Tuhan tuh memang benar-benar kayak ngebuat kita tuh pengen berubah. Jadi makanya kalau dibilang tadi titik terendah, ya pinjol itu memang titik terendah yang selama ini menjadi rentetan perjalanan kehidupan. Karena mulai dari situ tuh benar-benar sadar gitu. Kayak ini nggak bisa terus-terusan kayak begini. Harus belajar benar-benar yang kayak jangan menggantungkan diri untuk uang, karena mau sampai kapanpun kalau misalnya ngikutin keinginan tuh nggak akan pernah ada habisnya. Keinginan demi keinginan. Kakak Tria ini kan new mom, ya kan? New mom yang udah punya baby, ya kan? Waduh, lucu juga dia. Nah, dari teman-teman semua nih, dari teman-teman berdua nih, apa yang harus dilakukan oleh generasi ini, khususnya generasi yang ada di bawah kita, adik-adik kita, bahkan anak-anak kita, untuk ya paling tidak ada dalam situasi yang sama dengan yang teman-teman lakukan. Jadi kalau menurut aku pernah baca nih, aku pernah baca salah satu buku. Dan di situ ditulis sebenarnya orang yang bersenang-senang itu sebenarnya orang miskin. Orang yang suka bersenang-senang itu orang miskin. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kita bersenang-senang, orang kaya, mindsetnya orang kaya beda sama mindset orang miskin. Pasti beda. Mindset orang kaya itu mereka bakalan keep ya apa yang mereka punya gitu. Sedangkan orang miskin dia bakalan menggunakan tuh. Jadi uang yang dia dapat, udah gitu belagu lagi ya. Uang yang dia dapat, dia bakalan dia habisin saat itu juga. Jadi kalau kita set prioritas, mau set prioritas, men-set prioritas itu tidak berdasarkan usia. Jadi usia-usia muda, usia 15 sampai 25 tahun, itu usia-usia yang rentan ya untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Nah, itu sebenarnya kalian tuh bisa loh. Kalian bisa untuk men-set skala prioritas kalian. Jadi apa yang mau kalian belanjakan, silakan kalian checklist. Apakah ini prioritas? Kalian kan dikasih Tuhan kebijaksanaan ya, dikasih Tuhan hikmat untuk memilih mana yang jadi prioritas dan mana yang tidak. Gitu. Dari situ kalian bisa tahu nih, ini keinginan mata ataukah hanya kayak keinginan mata tadi yang aku sebut tadi tuh, keinginan mata, ataukah benar-benar ini yang menjadi prioritas aku untuk masa depan aku gitu loh. Kita sering bilang bahwa masa depan kita sudah terjamin ya kalau kita percaya. Tapi balik lagi untuk pribadi kita, apakah memang kita percaya lalu kita juga tidak berhikmat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari kita gitu loh. Jadi kalau memang kita hanya menyia-nyiakan hikmat yang dikasih, ya akhirnya kayak gitu. Kemiskinanlah yang akan jadi milik kita, bukan kekayaan yang jaminan masa depan yang tadi yang Tuhan janjikan itu. That's good. Sounds good. Kalau Kakak Trian? Karena tadi dibilang new mom gitu kan. Aku pengen sih misalnya anakku nanti ya kalau bisa dia, ya bukan kalau bisa dia harus dong. Aduh ngomongnya salah ya Say. Kalau bisa, ya biasalah manusia. Jadi dia harus benar-benar makanya kenapa Tuhan ngajarin aku untuk berubah itu di saat sebelum aku punya anak. Jadi ketika nantinya ketika ngedidik anak, kita ngerti gitu loh apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tanamkan untuk mereka. Kan ada orang tua bilang yang harus kita tinggalkan ke anak itu bukan utang,
tapi harus ilmu, harus modal untuk dia nanti untuk dewasa nanti. Wow, yes. Karena gini, kalau aku pesan sih ya, kalau misalnya boleh bilang nih ya untuk anak-anak muda di luar sana, ya memang sih untuk namanya keinginan kita nggak bisa mendung. Misalnya kita nggak bisa membatasi itu. Keinginan tuh pasti akan selalu ada aja. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada kemampuan. Keinginan timbul dari hasrat, dari hawa nafsu kita untuk memenuhinya. Makanya dia menjadi suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan yang jadi di nomor 2 kan karena keinginan itu dia sudah naik nomor 1. Melampaui, Tapi kita harus lihat lagi apakah kita mampu untuk itu semua. Walaupun mampu juga, apakah itu kita butuh? Karena apa yang berguna belum tentu itu benar. Jadi kalau misalnya kita bilang aku butuh, iya, tapi dilihat lagi butuhnya seberapa. Makanya tadi Kak Beatrice bilang adalah prioritas tadi itu penting banget. Jadi nggak usah memaksakan kehendak, nggak usah memaksakan style. Akan ada saatnya di mana kalian akan mencapai titik itu. Lebih baik kalian memperbaiki diri dulu deh, gitu, belajar, memperkaya ilmu kalian. Benar. Itu yang lebih penting ya, lebih utama. Karena semakin kalian berkualitas, maka yang berkualitas itu yang akan jadi milik kalian. Karena kayaknya akan lebih bangga ketika kita mendapatkan semua itu di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, jadi itu kita akan merasa bangga dengan diri sendiri karena apa? Kita sudah bekerja keras dan kita sudah berusaha untuk menghasilkan itu. Tapi kalau misalnya kamu mendapatkan dari cara-cara instan, nggak akan bertahan lama, percaya deh. Bahkan dia akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Dan itu akan menjadi monster yang akan makan diri kita sendiri dan kita nggak akan tahu sampai seberapa jauh dia akan membawa kita kemana. Foya-foya itu kelihatannya nikmat, enak sesaat di awal, tapi di akhir bye. Karena ya belajarlah dari pengalaman kita berdua di sini ya kita harap sih sebenarnya lebih bijak aja sih. Anak-anak zaman sekarang nggak usah terlalu ngikutin tren. Ya memang mungkin hati gatal ya, kayak garuk-garuk gitu. Aku pengen gitu kan. Tapi maksudnya kayak ya udahlah, ada saatnya, nggak usah terlalu maksakan, nggak usah apalagi sampai minta ke orang tua, sampai ngancem-ngancem, sampai ibaratnya sampai bikin orang tua tuh sampai kepikiran yang harusnya orang tua harus mengambil jalan-jalan yang yang tidak halal gitu. Maksudnya stop untuk berlaku seperti itu. Ya nanti akan ada saatnya yang tadi kalian akan untuk berusaha sendiri, akan lebih bangga dan rasanya tuh lebih beda ya, lebih berbeda dari apa yang kalian minta dari orang tua kalian. Wow. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi segala sesuatu itu belum tentu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi belum tentu segala sesuatu itu membangun. Jangan fokus terhadap penampilan kamu. Meskipun penampilan itu juga penting, tetapi yang menjadi esensi di dalam hidup kita adalah kualitas diri kita. Pastikan bahwa yang kamu bangun adalah nilai diri kamu. Kualitas diri kamu menentukan siapa kamu. Dan seiring kamu meningkatkan kualitas diri kamu, maka penampilan dan semua yang berharga di dalam kamu itu akan memancarkan kemuliaan. Saya Hani, ciao.